Ya, kembali lagi di halftime break bersama gue Dave Revli. Kali ini edisi yang berbeda lagi karena kalau di episode sebelumnya itu gue berempat ngebahas Olimpiade juga, dan sekarang beralih sedikit dari Olimpiade karena mengingat beberapa pekan lagi persiapan untuk liga-liga di Eropa akan dimulai juga. Tapi sebelum ke sana pengen ngebahas terakhir sang juara dari Copa America ya. Eh, tapi gue di sini ngebahasnya nggak sendiri, kembali ke format berdua sama Bang DJ. Ya iyalah kalau lu ngebahas sendiri lu nggak enak, Capek. capek lah. Iya kan? Dev, gini deh, lu kan mau bahas yang tadi tuh ngomongin yang Argentina Copa America. Ini Iya sih kita mau betul. bahas isu yang lagi hangat nih ya. Ya Mm-mm. mungkin udah panas kali udah mulai meledak Iya. juga ya. Dan gue pengen bahas ini mungkin malah gue mesti banyak nanya sama lu, Dev. Iya iya iya. Karena ini berkaitan dengan mungkin teman-teman tahu kan, sahabat Kompas tahu isu rasisme Iya. yang melingkupi timnas Argentina ya, selebrasi mereka di bus. Mm-mm. Enzo Fernandez, which is tuh pemain Chelsea. Pemain Chelsea. Ya. Ya sebenarnya kan ya mungkin euforia yang berlebihan ya. Ya. Lu denger gak sih Dengar. nyanyiannya kayak gimana sih sebenarnya? Ya gue nggak tahu. Coba lu nyanyiin pakai bahasa Tentu saya tidak tahu bahasa Portugis atau Iya, iya, bahasa iya. Spanyol yang dinyanyikan oleh Spanyol dong, Spanyol ya, ya Pak. kan? Ya maksudnya antara dua bahasa itu yang dinyanyikan oleh rekan-rekan Argentina di dalam bis itu. Dan kalau gue melihat sendiri, satu kesalahan kecil sebenarnya yang dilakukan oleh Enzo Fernandez itu, dia nge-live. Ya, Sambil live dia apa namanya? yang jadi masalahnya karena live-nya ya. Iya, karena live-nya sebenarnya ya seperti Kalau nggak live, kalau nggak live mungkin nggak akan menjadi kontroversi yang besar seperti ini gitu. emang dia ngomong apa sih, Dev? Dia Kan kadang ngomong tim ya asal usul spesifiknya sih Enzo Fernandez di nyanyian itu ya. Di nyanyian itu tuh menceritakan atau menyanyikan tentang para pemain Prancis yang sekarang itu berasal dari Angola ya kalau gue nggak salah. ada yang dari Angola, ya kan? Ada Maksudnya dari tanah kelahiran mereka tuh di Angola, tapi mereka malah membela Prancis. tapi fakta kan? Iya, makanya. Iya kan? Nah, maksudnya kan Gue sebagai fans Argentina, gue sebagai fans Argentina juga, lu lagi seneng, lagi happy, ya lu nyanyi dan segala macemnya ya kan. Dan ya barangkali tadi sepakat yang lu bilang bahwa ini live, masalahnya live ya. Kalau nggak live, kalau nggak live sih ya menurut gue itu salah satu apa ya, gue bilang kebudayaan, gue juga nggak tahu kebudayaan setiap negara kan, atau setiap tim kan kalau lagi juara kan mungkin beda-beda juga gitu kan. iya. Kita Nah, kalau lagi menang juga kan ngomong jeplak aja kan segala macem kan. nah makanya itu kan maksudnya kan seorang Enzo Fernandez selain pemain bola yang mungkin bisa gue bilang sekarang sudah menjadi pemain yang cukup besar namanya gitu kan di dunia lah mungkin kalau bisa gue bilang. Dan dari nama besarnya itu ya menjadi banyak sorotan juga, apalagi dia abis menang sama Argentina juga kan, jadi spotlight semua lagi ke arah Enzo Fernandez dan satu rekan tim itu. Dan ya kebetulan aja ya yang tadi gue bilang ya karena kesalahan kecil dari live-nya Enzo Fernandez itu, jadi menganggap, nggak tahu ya, kalau isu rasis itu kan Ya rasis sih gue nggak benarkan juga ya. Maksudnya gue juga nggak sepakat sih kalau rasisme itu dibiarkan gitu. Cuma emang menariknya gini kan, kenapa Perancis yang jadi sasarannya? Barangkali ya lu ketahu kan. oh kenapa Perancis, karena ini yang menjadi lawan mereka di final Piala Dunia. Terus iya. yang Perancis kan juga ngalahin Argentina di 2018 16 Oh besar iya, ya kan. Jadi iya, kayak iya, mereka iya. emang lagi sering ketemu aja, dan final di Qatar hari itu ya mungkin yang menguras emosi dan jiwa kan. Mereka nyaris gagal juara sebenarnya Iya, Argentina. nah itu dia maksud gua. Padahal kan kalau yang gua perhatiin atau yang gua lihat kan tensi yang gede itu antara Argentina sama, kalau dilihat dari World Cup kemarin ya gitu, Iya. tensi yang paling gede kan Argentina sama Belanda gitu. Dan gue juga nggak tahu kenapa Perancis ya, mungkin karena dalam tanda kutip, sorry to say gitu ya, maksudnya ya pemain-pemain yang yang diterbitkan atau yang dimainkan oleh Perancis ya pemain-pemain yang non kulit putih gitu loh. Iya. Makanya itu yang menjadi momok seorang atau satu tim di bis itu di Argentina, di tim Argentina itu ya mereka menyanyikan itu. Iya, gitu. dan itu sampai gue juga ini ya
wakil menteri olahraganya gitu ya, bahkan wakil presidennya gitu ya Semua Argentina. sampai ini menjadi isu dan juga menjadi fenomena yang sangat-sangat besar gitu loh Iya, jadinya ya pada akhirnya. walaupun ya itu karena sepak bola sebenarnya tidak membenarkan rasisme. Mhm. Ya barangkali karena live ya, kalau kegembiraan kan biasanya celah-celahan atau ngomong. Cuma emang agak lucu sih ya, lu Mhm. juara Copa America, tapi lu malah ngomongnya tim Eropa gitu yang lu ini ya. Kan kalau lu mau celah barangkali ya tim Kolombia yang juga kalah gitu kan gitu Yang ya. mencederai Messi juga kan I dia. ya Messi sih nggak cedera sama pemain Kolombia sih Iya sebenarnya kan sih. karena jatuh kayak gitu. Tapi gini Dev, eee, lu kan fans Chelsea nih. Iya. Kalau nggak salah kan dampak akibat, perilaku Mhm. Enzo itu mengakibatkan disharmoni nih. Semua pemain Prancis Nggak cuma semua unfollow. pemain Perancis loh, gue denger banyak juga pemain-pemain yang di Chelsea lainnya gitu ya, Mhm. yang meng-unfollow Enzo Fernandez gitu. Kalau yang gue baca di sumber yang gue baca itu ya, gue lihat emang wah ini pemain Prancis semua rata-rata pemain Mhm. Prancis Ya semua dan yang duluan unfollow iya. pemain-pemain Perancis Cuman kan? untuk update-nya lebih lanjut ada yang unfollow lagi atau enggak Oh, gue belum dapat update-annya lagi gitu. Karena emang setelah unfollow dari rekan-rekan Chelsea yang dari pemain Prancis itu yang kebetulan non kulit putih juga gitu loh dan dan ikut juga waktu di Piala Dunia ya kan iya, si beberapa ada yang ikut juga gitu dan gue nggak belum dapat update-nya lagi tentang itu ya. tentang si Tapi Enzo Fernandez ini kalau gitu. lu ya sebagai seorang Enzo Maresca, Mhm. nahkoda barunya Chelsea gitu, Iya, dengan persiapan yang apalagi pertandingan pembuka mepet lo nih. ketemu Manchester City kalau nggak salah ya, Iya. Chelsea ya. Lu gimana lu? Kalau lu Nah lu lu ini. lu sebagai fans gitu Nah ya, ini. tapi coba bayangin sebagai Enzo Maresca Iya, iya. gimana tuh ya? Beberapa kali nah mungkin untuk sekarang nih saat video ini di-taping gitu ya, mungkin udah banyak cuplikan tentang persiapan latihan dari Chelsea gitu ya. Karena beberapa kali gue sering lihat klip-klip Enzo Maresca ketika dia ngawasin langsung, Mhm. melatih langsung, ngordinasiin langsung para pemain-pemain Chelsea yang lagi latihan gitu. Tentu memang fenomena si Enzo Fernandez ini akan merusak keharmonisan di dalam tim, di dalam Iya, gue ruang sih ganti gitu nggak pasti. bisa ngebayangin ya situasinya kayak gimana ya. Tapi Enzo Fernandez masih bagian dari mimpi besarnya Enzo Masih, Maresca kan di tim kan, masih. apalagi itu deh. Iya. Kalau gue juga belum kayaknya sih ini masih terus diinvestigasi gitu kan Mhm. karena kalau gue lihat pun kan terakhir Enzo Fernandez kan memohon untuk bermain di Olimpiade dan ternyata nggak dikasih kalau gue nggak salah gitu. Gue juga Iya. alasannya Mhm. nggak tahu kenapa. Cuman yang kalau gue jadi Enzo Maresca nih, Mhm. ini memang yang tadi gue bilang bisa merusak keharmonisan Udah dari pasti dari kalau dari menurut tim itu gua sih. sendiri. Yang kalau gue Biar kata lu pemain profesional gimana lu nyela bangsa ya, ya. negara gua ya kan. Yang terpenting adalah Enzo Fernandez mungkin gue Dia nggak udah tahu minta ini maaf kan, udah minta iya itu maaf. dia gue Heeh. gue nggak tahu ini tepat atau enggak cuman ya dia udah minta maaf gitu loh. Nah gue yang gue pikir gue nggak tahu nih apakah sudah tepat minta maaf secara publik dia kan minta minta maaf Mhm. secara publik kan karena Mhm. ya publikasi yang dia lakukan pada saat live itu gitu Mhm. loh. Nah kalau untuk di dalam skuadnya itu sendiri sebagai Enzo Maresca ya ini salah satu tugas tugas besar dan salah satu tugas terberat dari Enzo Maresca juga gitu di kepelatihan Chelsea yang belum teruji belum Iya, ngapa-ngapain udah dapet iyalah. kasus Lu kan kayak gini. sebagai nakoda baru ya pasti Iya kan iya lu iya. harus bisa menguasai ruang ganti, Iya iya iya. menguasai permainan segala pemain gitu kan ya. Mhm. Ya kalau gua nggak tahu ya, apa jangan-jangan emang Enzo Fernandez ini udah di gerbang pintu keluar nih Enggak. supaya Enggak. lebih harmonis? Hah? Lu kok Enggak. enggak karena lu fans Chelsea berharap dia the Blues tetap aja atau Bukan, gimana? gini. Daripada nggak rukun pemainnya gila lu. Iya maksudnya kan, Ntar nggak dikasih main bola nggak dikasih bolanya dia. Gimana coba? ya kalau untuk keluar kan, gue nggak tahu ya sampai sekarang belum ada rumor juga Heeh, di apa namanya, di dunia betul. transfer belum ada rumor tentang gara-gara kasus ini Enzo yang sendiri yang keluar demi keharmonisan tim itu belum ada gitu. Cuman kalau yang gue lihat ini akan dilakukan ya mau nggak mau harus ngomong one by one gitu loh. Entah Ketemu face to face face to gitu face, ngobrol ya. Enzo dengan Enzo gitu Nah, kan. ini penting nih, perlu nih. Iya maksudnya, harus ada lah gitu, apa, omongan antara
empat mata Enzo sama Enzo, Heeh. ya mereka ngobrol lah gitu, konsultasi, bukan apa namanya? Ya mesti ngobrol sih, Iya, hati ke maksudnya hati, jelasin, jelasin gitu lu kalau ke perlu minta Enzo maaf sama Fernandes. semua anggota Iya, tim gitu gitu. kan. Nanti gue juga yakin itu akan dilakukan gitu sama Enzo Maresca, dan juga ya demi keharmonisan tim ya, sasaran dari Enzo Fernandes di live-nya itu ya ditemuin juga ya rekan-rekan dari Prancis di Chelsea. Nah, nanti ditemuin ya. Ya kalau bahasa kitanya musyawarah lah Iya. gitu. Tapi Itu pasti sebenarnya harus dilakukan gitu. Dev, Enzo Fernandes kalau di mata para pendukung The Blues gitu ya, perannya kayak apa sih? Maksudnya sampai, nggak, karena gini ya, gue ngebayangin ya, kalau udah terjadi disharmonisasi dan lantaran perilaku seperti ini, ya barangkali memang kalau gue ya, ini karena menyinggung pride sih, bangsa loh. Kalau gue ngelihatnya gitu, kalau itu terbukti ya, dan rasisme kan kita sepakat lah di sepak bola tuh nggak boleh ada rasisme kan. Ya tapi kalau lu sebagai pendukung atau fans The Blues di sana tuh masih menjadi bagian dari tim masa depan nggak sih Enzo Fernandes ini? Sehingga kita emang Chelsea layak untuk ya kita pertahanin deh, kita ajak ngobrol, rembuk deh, musyawarah deh gitu. Kalau dilihat dari musim lalu, Enzo Fernandes itu dia beberapa pekan terakhir kan menjalani operasi. Ya. Dia mengidap hernia ya kalau gue nggak salah tuh, dia operasi dan posisinya digantikan oleh Caicedo, dan ternyata Caicedo lebih fluid mainnya ketika kalau main sendiri tanpa Enzo Fernandes. Betul. Kalau mungkin nah makanya gue nggak mau bilang Enzo akan keluar karena mungkin itu akan menjadi skenario terburuk gitu. Tapi kan sebelum menuju skenario terburuk itu ya pasti harus ada, dan pasti ada konklusi-konklusi atau penyelesaian masalah yang akan dilakukan oleh Enzo Maresca gitu. Dan kalau gue melihat peran Enzo Fernandes sendiri ya cukup penting gitu loh. Maksudnya di era transisi dari skuad Chelsea yang begitu gemuk banget waktu zamannya Lampard dan siapa waktu itu? Graham Potter ya. Enzo Fernandes salah satu pemain yang sangat-sangat penting pada saat itu gitu loh. Dan dia juga yang mengembalikan semangat fighting spirit dari The Blues itu sendiri ya Enzo Fernandes. Jadi Enzo Fernandes buat gue masih menjadi salah satu sosok yang penting dan menjadi investasi jangka panjang untuk skuadnya Chelsea gitu. Jadi kalau lu sarannya gimana nih? Lu bisa ngobrol sama Enzo nggak? Lo DM kek? Lu nggak, kira-kira kalau lu punya kesempatan ya kan? Lu udah DM kan? DM lah gitu IG-nya. Kolom komentar soalnya dia hapus tuh sementara tuh. Pasti ditutup. Apa saran lu atau ya supaya ini permasalahan nggak berlarut-larut lah? Soalnya kan Argentina juga mau main nih di Olimpiade di Perancis lagi. Iya kan? Ya kalau saran dari gua sih ya mudah-mudahan Enzo Fernandes atau Enzo Maresca juga mendengarkan saran dari gua yang sangat-sangat penting ini. Iya dong. Nanti kita kirim link halftime break yang di sini ke mereka. Nggak, kira-kira gimana? Lu akan ngomong apa? In English dong. Lu kan sebagai alumni universitas yang pakai bahasa Inggris. Berat sekali. Nggak, yang penting yang terpenting sih untuk gue lebih ke Enzo Maresca-nya justru. Oh, lu malah Enzo Maresca-nya? Iya, karena dia sosok yang leader, karena gue lihat pemimpin. Enzo Maresca ini dia sosok yang bisa menguasai ruang ganti gitu. Karena yang harus memang. Iya, banyak. Graham Potter kan. Iya. Nggak, maksudnya kalau lu pengen berhasil ya lu harus kuasai ruang ganti. Ya salah satunya diuji nih di awal. Itu memang itu yang harus dilakukan, dan gue pengen memberi saran ya Enzo Maresca harus bisa mendinginkan kepala Enzo Fernandes dan lebih bisa mendinginkan lagi kepala para rekan-rekan Chelsea yang menjadi korban dari rasisme si Enzo Fernandes. Dan udah ajak ngobrol ketemuin lah mereka face to face gitu kan, ngobrol bareng, musyawarah gitulah ya. Gue rasa sih nggak butuh waktu ya. Ini memang menjadi salah satu, gue nggak tahu ya akan berpengaruh kepada permainan nanti. Ya pengaruh lah kalau nggak ini. Jadi Enzo Maresca, ini ada fans di tanah air di Indonesia nih ngomong ya. Yang masalah Enzo Fernandes, tapi ente yang harus nyelesain ini semua ya. Dinginkan kepalanya Enzo Fernandes dan hati kepalanya para pemain-pemain yang lain ya. Kalau di sono cuaca dinginnya kurang, nah mungkin bisa beli es batu di sini biar tambah dingin. biar bisa dingin. Soalnya yang menarik juga, ada beberapa rekan-rekan dari Chelsea juga yang dukung Enzo. Gitu. Iya, karena gitu tadi sebenarnya Dev. Kalau gue yang ngelihat ya, sekali lagi
gue memang anti rasisme. Enggak, maksud gue mendukung bukan mendukung dalam arti rasisme, tapi mendukung agar enggak Enzo Fernandez tuh enggak kayak seperti yang lo kira yang dia rasis Iya seperti betul. itu, enggak Itu kan gitu loh. ya biar gimana kan keluar dari Chan-nya itu kan dari mulutnya Enzo Ya karena Fernandez memang kan. pure Euforia, kagak ya, euforia karena lagi itu habis salahnya juara. live ya kan. Iya, Ya kan? salahnya Ini live udah live juga. ya? Karena salah nanti kita kan. Ya kan gitu. Iya iya. Tapi lu berharap ini kelar ya? Kelar lah. Ya 2 kali 24 jam ya. Harap lapor Enzo Maresca ke Dev. Kalau belum kelar, kita berangkatin Dev untuk bisa dinginin permasalahan di Chelsea ya kan. Biar di kecamatan London Selatan tuh. London Barat ah. London Barat, London Selatan. London Barat kayaknya deh. Selatan bukannya? London Selatan yang jualan tupat sayur di sono mah. Ya, tapi gini, Heeh. artinya lu tidak bilang bahwa Enzo Fernandez mesti keluar dari Enggak lah. ini ya. Ini bisa diomongin bareng Iya. atau justru para pemain tim asal Prancis yang keluar dari. Kalau itu bisa jadi salah satunya kan Lu kayaknya fans Argentina lo ya. Wah, gue yakin lu Bukan. subjektifnya tinggi banget nih. bukan. Enggak, karena emang udah ada satu rumor Leslie Ogochukwu dia tuh mau Oke. di loan ke nggak tahu masih Heeh. nyari klub di antara IPL atau di Bundesliga kalau gua nggak salah. Gitu. Cuman kalau untuk klub-klub apa namanya pemain-pemain yang asal Prancis ini kalau mau keluar ya kalau misalkan dia nggak perform di Chelsea ngapain juga gitu loh. Cuma menambah memperkeruh suasana di ruang ganti doang ya. Justru aja. kalau misalnya mereka nggak damai, lu malah pengen yang pemain-pemain kayak siapa Disasi atau siapa pemain yang dari Prancis yang di Chelsea? Disasi, Badiashile, terus Malo Gusto, Oh, ada iya, Leslie iya. Ogochukwu, Christopher Nkunku, Iya, terus malah siapa jadi lagi? pelapis depan kan sebenarnya atau bahkan Iya. jadi striker utama. Itu yang dari Leipzig bukan sih? Iya, Dari yang Jerman. dari Leipzig. Ya lu berharap Gitu. malah Enzo Fernandez masih Wah, Enzo Fernandez buat gue masih jantung jantung ya? tengahnya Chelsea. bareng gitu. Cole Palmer gitu ya. Dia mungkin Iya. kayak gelandang bertahannya Cole Palmer yang lebih advance arsiteknya nyerangnya ya. gitu. Ya jadi lu berharap masalah ini bisa kelar ya. Kelar. Jadi kalau menurut lu gimana itu? Kalau gue sih gini sih sebenarnya. Dari kacamata Enzo Maresca wah gila nih pemain gua konflik nih. Iya, ini malah jadi ujian yang tadi gue bilang, jadi ujian pertama yang luar biasa ya. Iya. Ujiannya tuh bukan Manchester City yang akan dihadapi di laga pertama, tapi justru ya lo emang harus benahi tim. Dan biasanya ketika orang membenahi secara teknis gitu ya, secara strategi, ya lo malah non teknis ini. Dan menurut gue ini gue sih ngambil positifnya aja ya buat Enzo Maresca. Artinya lo akan lebih mengenal para pemain lo. Lo akan lebih mengenal betul. mengenal tim lu gitu kan, bahwa karena kalau pemain-pemain di level profesional lu kan nggak akan ngajarin passing lagi atau segala macem kan. Enggak. Tapi justru gimana lu bisa Harusnya sih enggak ya. padu. Iya harusnya enggak lah, masa sih ya sesekali ada sih yang nahan Iya. kan. Lu nahannya kayak harus kayak gini, passingnya harus 1 kali sentuhan gitu-gitu ya. Gitu. Iya, tapi kalau menurut gue ya itu gue sepakat sih sama lu. Ya ini akan jadi PR-nya Enzo Maresca, justru Enzo Maresca yang Iya, perannya di sini. Iya kan, lepas tadi Presiden AFA gitu ya, mungkin sudah menyampaikan permintaan maaf terhadap asosiasi di Prancis kayak gitu kan. Tapi gua rasa nanti ketika mereka semua kembali ke Stamford Bridge gitu ya, semua harus diobrolin dengan baik dan hati-hati kayak gitu ya. Ya kalau perlu ngobrol bareng, makan bareng ya, ya kan segala macam dijelasin. Ya itu memang euforia yang kebablasan aja dan ya live kan banyak kan itu artis-artis juga yang lagi sebenarnya rahasia kena live gitu aja. Iya banyak. Makanya kalau gue bukan viral ya kan, jadi viral ya kan. Bukan sebuah euforia yang berlebihan atau enggak ya, maksudnya semua tim tuh punya apa namanya cara mereka untuk merayakan euforia kemenangan. Spanyol kan, Spanyol tuh kan Cucurella kan punya chance sendiri sekarang gitu kan. Cucurella pemain mana ya? Main Chelsea juga dong. Juara dia. Coba nyanyi Jay. Kuku. Gua nggak mau terngiang-ngiang, udah cukup terngiang-ngiang. Iya. Gitu. Nah, mungkin cara dari para pemain Argentina di bis itu ya salah satunya itu karena mereka udah berhasil apa namanya membangkitkan Messi yang sebelumnya tuh udah berkali-kali gagal di final. Dan ini menarik ya, baru ingat ya, berarti Chelsea ini Enzo Maresca tuh kedatangan mereka pemain-pemain yang pulang dengan gelar juara ya. Enzo Fernandez Argentina, Cucurella di Spanyol ya. Iya. Pantes lu kagak pengen
Fernandes keluar, kalau pemain Prancis yang keluar lu sadis juga. Karena gini, gue pernah ini intermezzo sih. Gue pernah nge-tweet waktu Argentina bermain, gue lupa di babak apa, babak grup atau babak fase knockout gitu. Sign Enzo Fernandes datang Januari. Oh, pas Piala Dunia. Pas Piala Dunia 2022 kemarin Iya, kan iya. Enzo Fernandes kan datangnya bareng sama Mudryk. Lu mungkin pas lagi lawan Meksiko kali, kan dia nyetak gol tuh. Yang Rodrigo De Paul sepak pojok, passing Messi, Enzo Fernandes dioper. Nah, itu gol tuh Enzo Fernandes. Iya. Atau yang pas lawan Belanda yang tendangannya terakhir kena tiang. Gue lupa. Ya, pokoknya lu inget apaan sih dari Enzo iya, Fernandes? maksudnya, lupa mulu. Ya maksudnya Lu nge-tweet apa? Lu bukan lu Twitter, lu lupa mulu. Enggak, gue ngelihat Chelsea kan emang waktu itu butuh gelandang bertahan kan, karena N'Golo Kante udah nggak ada, udah pada Jorginho cabut ke Arsenal merah itu. Sebut itu aja lu nggak usah. Nah, maksudnya Chelsea butuh ini, dan gue ngeliat Enzo Fernandes gitu loh, yang wah di Piala Dunia ini kan, maksudnya gue selalu melihat ajang turnamen ini ajang scouting lah untuk para klub-klub gitu, dan gue melihat Enzo Fernandes menjadi satu. Dan waktu itu dia transfernya nggak nunggu sampai musim habis, langsung datang dari Benfica dari Januari dia langsung datang. Padahal Benfica itu masih oke di Liga Champions. Iya, makanya gitu. Ya dan gue nggak ngeliat Enzo Fernandes, melihat dia nggak peduli Chelsea mau main di mana, dan ketika itu ya dia pengen bela Chelsea, dan ya udah, makanya itulah yang membuat gue untuk ya enggak lah, out enggak lah. Jadi yang penting ini semua bisa dirapiin ya. Bisa. Oke deh. Yang penting lu mungkin boleh lupa kapan lu nge-tweetnya itu momennya. Tapi ya sekali lagi, Enzo Maresca, Enzo Fernandes sama semua pemain Chelsea, supaya Dev hatinya tetap aman gitu ngedukung, jangan lupa maaf-maafan ya. Nanti kita ketemu lagi di halftime break berikutnya. Oke. Bye bye guys.